Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri dengan NIM C1C023127. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai akad-akad lainnya pada mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirimi Eka Putra, SEMSI. Belakang, dalam sistem ekonomi Islam, akad menjadi dasar penting dalam setiap kegiatan transaksi dan kerjasama agar perjalanan sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan saling menguntungkan. Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, pemahaman mengenai berbagai jenis akad itu sangat penting karena akad yang sering digunakan yaitu syaf, wadiyah, wakalah, kafalah, qadarul hasan, hiwalah, dan rahan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, mempelajari kata-kata tersebut penting untuk memahami mekanisme transaksi syariah secara benar serta membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama kita akan membahas mengenai akad syaf, yang kedua kita akan membahas mengenai akad wadiyah, yang ketiga akad al-wakalah, yang keempat akad al-kafalah, yang kelima qardul hasan, yang keenam akad al-hiwalah, yang ketujuh akad al-rahan. Selanjutnya itu pengertian akad syaf. Dalam sistem ekonomi Islam, akad menjadi dasar penting dalam setiap kegiatan transaksi dan kerjasama agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan saling menguntungkan. Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah, pemahaman mengenai berbagai jenis akad menjadi sangat penting karena setiap akad itu memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan transaksi. Beberapa akad yang sering digunakan yaitu syaf, wadiyah, wakalah, kafalah, qadarul hasan, hiwalah, dan ran yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, mempelajari akad-akad tersebut penting untuk memahami mekanisme transaksi syariah secara benar serta membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional. Selanjutnya yaitu sumber hukum akad syaf. Dasar hukum akad syaf ini berasal dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa pertukaran barang ribawi seperti emas dengan emas atau perak dengan perak itu harus dilakukan dengan jumlah yang sama secara tunai. Dan jika jenis barang yang dipertukarkan berbeda seperti emas dengan perak atau rupiah dengan dolar, maka nilainya boleh berbeda, tetapi tetap wajib dilakukan secara langsung tanpa penundaan. Rasulullah SAW juga melarang transaksi pertukaran yang dilakukan secara utang atau tidak tunai karena termasuk riba. Berdasarkan ketentuan tersebut, transaksi valuta asing dalam Islam itu diperbolehkan selama dilakukan secara tunai, jelas nilai kursnya, dan tidak mengandung unsur spekulasi maupun perjudian. Selanjutnya yaitu pengertian akad wadiyah. Akad wadiyah merupakan akad penitipan barang atau dana dari pemilik kepada pihak lain untuk tujuan keamanan di mana penerima titipan wajib menjaga dan mengembalikannya kapanpun diminta oleh pemiliknya. Penitipan, cara penyimpanan, jangka waktu, serta ketentuan lain itu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Akad wadiyah terdiri dari dua jenis yaitu wadiyah amanah dan wadiyah hiyat dahmanah. Wadiyah amanah itu adalah titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, sedangkan wadiyah hiyat damanah itu memperbolehkan penerima titipan memanfaatkan barang atau dana dengan izin pemilik serta wajib menjamin pengembaliannya secara utuh. Selanjutnya sumber hukum akad wadiyah. Dasar hukum akad wadiyah ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang menegaskan pentingnya menjaga amanah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang dijelaskan bahwa setiap amanah itu harus disampaikan kepada pihak yang berhak dan dijaga dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah SAW juga bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianati muhajir, riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Berdasarkan sumber hukum tersebut, akad wadiyah itu menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam setiap penitipan barang maupun dana. Yaitu pengertian akad al-wakalah. Akad al-wakalah adalah akad pelimpahan kuasa atau pemberian mandat dari suatu pihak kepada pihak lain untuk mewakili suatu urusan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Wakalah ini dilakukan karena tidak semua urusan dapat diselesaikan sendiri, sehingga membutuhkan perwakilan seperti pengambilan rapot, pembayaran utang, pembelian barang, pengiriman uang, maupun kegiatan administrasi lainnya. Dalam akad ini, penerima kuasa itu bertegas melaksanakan amanah sesuai dengan kesepakatan, dan setelah akad selesai itu wajib mengembalikan objek atau hasilnya dari kuasa tersebut kepada pemberi kuasa. Wakalah itu dapat dilakukan tanpa imbalan maupun dengan upah yang disebut dengan wakalah bil ujrah. Yaitu
Sumber hukum akad wakalah. Dasar hukum akad wakalah itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19 yang dijelaskan tentang perwakilan untuk membeli makanan, sedangkan Quran surat Yusuf ayat 55 yang menunjukkan pemberian kuasa dalam pengelolaan urusan negara. Selain itu, Quran surat Al-Isra ayat 34 juga memerintahkan agar setiap janji dan amanah itu dipenuhi dengan tanggung jawab. Rasulullah SAW juga membolehkan pemberian imbalan kepada seseorang yang melaksanakan tugas perwakilan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan sumber hukum tersebut, akad wakalah ini diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan amanah, jujur, dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu pengertian akad kafalah. Akad kafalah adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Apabila pihak tersebut tidak mampu melaksanakannya, dalam praktiknya akad kafalah digunakan dalam berbagai kegiatan seperti garansi bank, letter of credit, dan penjaminan utang. Akad ini termasuk akad terbaru yang bertujuan untuk tolong-menolong, namun penjamin tetap diperbolehkan menerima imbalan selama tidak memberatkan pihak lain. Kafalah dapat dilakukan untuk kewajiban yang harus segera dipenuhi maupun kewajiban di masa mendatang, serta dapat disertai dengan syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Yaitu hukum sumber akad kafalah. Dasar hukum akad kafalah ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 37 yang dijelaskan bahwa Allah menjadikan Nabi Zakaria sebagai penjamin Maryam, sedangkan Quran surat Yusuf ayat 72 itu menjelaskan adanya jaminan dalam pengembalian barang. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa penjamin berkewajiban untuk membayar tanggungan pihak yang dijaminnya. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Abu Qatadah bersedia menjamin utang seseorang sehingga Rasulullah SAW bersedia menyolatkan jenazah tersebut. Berdasarkan sumber hukum tersebut, akad kafalah diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk tanggung jawab dan tolong-menolong antar sesama. Yaitu pengertian Qadarul Hasan. Qadarul Hasan adalah pinjaman kebajikan tanpa bunga, sehingga peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Pinjaman boleh memberikan tambahan secara sukarela, tetapi tidak boleh diperjanjikan sebelumnya karena termasuk riba. Qadarul Hasan itu menekankan sikap tolong-menolong, kepedulian sosial, dan tanggung jawab dalam melunasi utang. Selanjutnya yaitu sumber hukum Qadarul Hasan. Dasar hukum Qadarul Hasan terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang menganjurkan memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar utang. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Allah akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Islam juga menegaskan pentingnya melunasi utang karena utang menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi. Selanjutnya itu pengertian akad hiwalah. Akad hiwalah atau hawalah adalah akad pengalihan utang atau piutang dari satu pihak kepada pihak lain yang bersedia menanggung atau menagihnya. Akad ini bertujuan untuk menolong dan mempermudah penyelesaian transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, hiwalah dapat berupa pengalihan utang atau hiwalah ad-daini maupun pengalihan hak tagih piutang atau hiwalah al-haq. Pihak yang menerima pengalihan itu dapat memperoleh imbalan atau ujrah atas jasa yang diberikan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu sumber hukum akad hiwalah. Dasar hukum akad hiwalah itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa menunda pembayaran bagi orang yang mampu itu merupakan suatu kezaliman. Dan apabila utang dialihkan kepada orang yang mampu, maka pengalihan tersebut harus diterima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, akad hiwalah itu diperbolehkan dalam Islam karena dapat membantu penyelesaian utang piutang secara adil, mempermudah transaksi, dan memperkuat sikap saling tolong-menolong antar sesama. Selanjutnya yaitu pengertian akad ran. Akad ran adalah akad pinjaman dengan jaminan berupa barang atau harta milik peminjam sebagai bentuk tanggungan atas utang yang diterima. Barang jaminan akan dikembalikan setelah utang dilunasi dan tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan. Akad ran banyak digunakan pada penggadaian syariah untuk memberikan rasa aman kepada pemberi pinjaman. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang itu menjadi tanggung jawab peminjam serta tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual untuk melunasi utang dan sisanya dikembalikan kepada pemilik.
Selanjutnya itu sumber hukum akad ran. Dasar hukum akad ran terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan bahwa barang tanggungan itu dapat dijadikan jaminan dalam transaksi utang piutang. Rasulullah SAW juga pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi ketika membeli makanan secara utang, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Selain itu, hadis menjelaskan bahwa barang gadai tetap menjadi milik orang yang menggadaikannya, serta manfaat dan risikonya tetap menjadi tanggung jawab pemilik barang. Berdasarkan sumber hukum tersebut, akad ran diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk jaminan dalam transaksi pinjaman sesuai dengan prinsip syariah. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi ini. Akad dalam ekonomi Islam itu merupakan dasar transaksi yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan menghindari riba maupun kecurangan. Berbagai akad seperti syarf, wadiyah, wakalah, kafalah, qadarul hasan, hiwalah, dan ran itu memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan transaksi dalam kehidupan sehari-hari maupun lembaga keuangan syariah. Dengan memahami akad-akad tersebut, masyarakat dapat menerapkan sistem ekonomi Islam secara lebih transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan syariat demi terciptanya kemaslahatan bersama. Baik, cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.